Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar Matematika akan menjelaskan mengenai fungsi bahan ajar. Adapun kelompok kami yang pertama bernama Atis Nur Cahyati Yustianingsih, yang kedua Aini Suratul Nasihah, yang ketiga Silvi Ziniatul Ilmiah. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi bahan ajar menurut para ahli. Fungsi bahan ajar menurut para ahli Levy dan Lenz dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu untuk menarik perhatian siswa agar semakin konsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu untuk meningkatkan rasa nyaman siswa ketika belajar atau membaca. Yang ketiga, yaitu fungsi kognitif, yaitu berfungsi untuk mempermudah, memahami, dan mengingat beberapa informasi. Yang keempat, yaitu fungsi kompensatoris, yaitu untuk membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pembelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar tersebut. Menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsi bahan ajar bagi pendidik, dan yang kedua fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Adapun fungsi bahan ajar bagi pendidik, yang pertama adalah menghemat waktu dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pendidik. Yang kelima, sebagai alat evaluasi pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik sendiri ada beberapa. Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman belajar. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing atau kecepatan pemahaman masing-masing. Yang keempat, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilih. Jadi mereka bisa belajar menurut apa yang dia inginkan terlebih dahulu. Yang kelima, yaitu membantu meningkatkan potensi belajar. Materi yang ketiga, yaitu fungsi bahan ajar menurut strategi yang digunakan. Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Di antaranya yang pertama, sebagai sumber informasi serta pengawas dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, alat untuk menyusun dan mengawasi peserta didik. Yang ketiga, penunjang pembelajaran individual. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahan yang terintegritas dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama untuk belajar siswa. Nah, materi
materi yang terakhir yaitu fungsi bahan ajar secara umum. Adapun fungsi bahan ajar secara umum ada 4. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Dan yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang ketiga, memperjelas penyampaian pesan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, menghindari kesalahan tafsir ketika guru berbicara di depan kelas. Berikut sumber rujukan yang kami pakai saat kami menyusun PowerPoint ini atau presentasi ini. Ada 2 yang utama, yaitu judulnya Ekranasi Karya Sastra dan Pembelajarannya, dan yang kedua Bahan Ajar Pelatihan Sederhana untuk media pembelajaran berbasis lab series. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian bahagia. Bye.